Sejumlah turbulensi sektor pertanian dihadapi Kementerian Pertanian. Namun melalui ragam kerja kolaboratif, semua itu mampu dilalui. Ancaman kekeringan dan pergantian kepemimpinan menjadi daya ungkit bagi Kementerian Pertanian untuk melesat menyediakan bahan pangan dari negeri sendiri. Kementerian Pertanian bertekad nama besar Indonesia pada percaturan pangan dunia bukan hanya sejajar, bahkan mengungguli negara-negara lainnya. Indonesia menjadi raksasa pangan dunia. Petani harus menjadi profesi yang menjanjikan. Petani pahlawan tanpa embel-embel, tapi dia adalah penyangga nasional pangan kita. Saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani. Kesejahteraan petani harus bisa meningkat secara signifikan. Pertanian dan tahanan pangan adalah topik yang tak terpisahkan. Di awal tahun 2023, kebutuhan pokok pangan berupa bumbu dapur, cabai, dan bawang merah terpantau melimpah di pasar. Panen bawang merah dan cabai terjadi di berbagai sentra. Hal ini salah satunya berkat kesiapan penyediaan benih yang digelontorkan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mendapat penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas di The Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan nilai tukar petani atau NTP nasional pada Januari 2023 sebesar 109,84. Angka tersebut naik 0,77% jika dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Memasuki bulan Februari 2023, Presiden Joko Widodo meluncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi dan menyerahkan kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Jokowi menjelaskan pembiayaan KUR dari Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh sebesar 3 triliun dari total 14 triliun rupiah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia siap sukseskan kelompok kerja pertanian atau Agriculture Working Group AWG G20 Presidensi India. Presidensi G20 India ini diawali dengan pertemuan tingkat Deputi Pertanian atau Agriculture Deputy Meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2023 di Indore, Madhya Pradesh, India. Potensi Sulawesi Tengah di sektor pertanian tak kalah baiknya dari sektor pertambangan. Hal tersebut didasari dari adanya program nasional berupa Indeks Pertanaman 400 atau IP 400 yang dialokasikan untuk Sulawesi Tengah. Dari 165.000 hektar lahan pertanian yang diperuntukkan untuk IP 400 di seluruh Indonesia, 10.000 hektar diantaranya ada di Sulteng dan sebarannya ada di beberapa kabupaten. Berikutnya pada bulan Maret 2023, saat membuka Munas Gapki ke-11 di Istana Wapres Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mendorong para pengusaha sawit Indonesia yang tergabung dalam Gapki untuk memperkuat program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang ditargetkan mencapai 180.000 hektar per tahun. Menurut Wapres, kelapa sawit merupakan komoditas penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya melakukan panen raya padi Nusantara 1 juta hektar yang berpusat di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sejumlah wilayah yang menjadi sentra penghasil padi melakukan panen raya. Daerah-daerah tersebut berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Kegiatan panen raya padi Nusantara merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional. Presiden Joko Widodo meresmikan sentra penggilingan padi Seragen Kabupaten Seragen Provinsi Jawa Tengah. Presiden menilai dengan adanya sentra penggilingan padi tersebut dapat memperkuat Bulog dalam menyerap gabah dari petani. Saya akan mengunjungi
tanaman jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Kementerian Pertanian melaksanakan kick-off food estate 10.000 hektar di Distrik Manem, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Dalam hal tersebut, Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman jagung di lahan seluas 100 hektar guna memenuhi kebutuhan para peternak di Papua. Tak hanya itu, Presiden berharap penanaman jagung yang dilakukannya tersebut bisa dipanen pada bulan Juni mendatang. Beralih ke bulan April 2023, Bank Dunia atau World Bank melaporkan bahwa sektor pertanian selama ini konsisten menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan ekstrim di tanah air. Pendapatan pertanian secara perlahan tapi pasti telah mengurai angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen. Presiden Joko Widodo melakukan tanam padi bersama petani di lahan seluas 1.000 hektar di kawasan Daulat Pangan Serikat di Desa Senori, Kecamatan Merakurek, Tuban, Jawa Timur. Penanaman dilakukan guna percepatan tanam kembali usai panen yang telah berlangsung. Hal ini demi menjaga stabilitas pasokan pangan khususnya beras di Indonesia. Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertanian untuk kembali mengalokasikan subsidi pupuk organik. Dengan adanya arahan terbaru dari Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian bersama pemangku kebijakan terkait akan segera merevisi Permentan nomor 10 tahun 2022. Memasuki bulan Mei 2023, Bank Dunia melaporkan bahwa sektor pertanian Indonesia konsisten menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan ekstrim di tanah air. Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste akui produktivitas pangan Indonesia meningkat signifikan. Bahkan menurut data pendapatan pertanian mengurai angka kemiskinan di wilayah pedesaan tanah air. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertanian Korea Selatan jalin kerjasama pengembangan ternak sapi, produksi alat mesin dan teknologi pertanian di Indonesia dengan bantuan Korea Selatan, serta program magang petani milenial Indonesia di Korea Selatan, sebagai upaya meregenerasi petani dengan sumber daya manusia terampil dan terlatih. Dalam pertemuan bilateral kedua negara ini, Menteri Pertanian Korea Selatan Jang Heng-gen mengapresiasi pertumbuhan sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Masih di bulan Mei, Kementerian Pertanian mengekspor 31 komoditas pertanian asal Provinsi Banten sebanyak 26,3 ton atau senilai 52,5 triliun ke 23 negara seperti Jepang, Cina, beberapa negara Asia, Amerika, dan Eropa. Komoditas yang diekspor diantaranya sarang burung walet, berbagai produk hewani, dan tanaman pakis. Beralih ke bulan Juni, jelang Hari Raya Idul Adha, Kementerian Pertanian berhasil menjaga pangan pokok berproduksi dengan baik, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran menjadi stabil. Hal ini dipastikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Pada bulan Juni 2023, Badan Pusat Statistik merilis perkembangan NTP mencapai 110,41 atau naik sebesar 0,19% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP tersebut disebabkan oleh 4 komoditas dominan, yakni kopi, sapi potong, kakao, serta cabai rawit. Selain itu, kenaikan juga dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,42%. Selanjutnya, Kementerian Pertanian gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2023 untuk perencanaan tahun anggaran 2024. Sejumlah langkah penguatan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan dunia, utamanya disebabkan adanya fenomena El Nino, menjadi salah satu pokok bahasan dalam musyawarah nasional ini. Selanjutnya, Kementerian Pertanian mendapatkan apresiasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2022. Penghargaan ini diterima Kementerian Pertanian yang dinilai bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Beranjak ke bulan kemerdekaan, kabar baik kembali datang dari Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan nilai tukar petani atau NTP nasional pada bulan Juni 2023 mencapai 110,64 atau naik sebesar 0,21%
apabila dibandingkan Juni 2023 yang hanya 104,38. Kenaikan NTP Juni 2023 dipengaruhi oleh 4 komoditas unggulan seperti gabah, kelapa sawit, kopi, dan kakao. 2 hari jelang ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, bertajuk Merdeka Ekspor, Kementerian Pertanian bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengekspor sejumlah komoditas pertanian seperti durian, jahe, pakan ternak, dan tepung tulang ke 37 negara dengan nilai 2,294 triliun rupiah. Pelepasan Merdeka Ekspor tahun ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2023 yang mengekspor berbagai komoditas pertanian dari seluruh wilayah di Indonesia ke 176 negara tujuan dengan total senilai 12,45 triliun rupiah. Kementerian Pertanian melepas ekspor telur konsumsi produk PT Kisindo Sejahtera sebanyak 557.280 butir senilai $101.730 Singapura atau setara 1,15 miliar rupiah. Produksi ayam ras, kampung, dan itik nasional tahun 2017 hingga 2022 alami kenaikan setiap tahun sebesar 4%. Pada tahun 2023, produksi telur ayam ras diperkirakan mencapai 6,12 juta ton, sehingga Indonesia surplus 279.492 ton. Masih di bulan Agustus 2023, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Mabes Polri mempererat kerjasama pendataan penggilingan padi dan stok beras guna memaksimalkan pendataan dan ketersediaan stok beras, di mana produksi beras tahun 2023 berdasarkan data KSA dan potensi produksi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar 31,56 juta ton beras. Selain itu, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penggilingan padi di Indonesia mencapai 169.788 unit. Memasuki bulan September 2023, Kementerian Pertanian jalin kerjasama bilateral dengan pemerintah Vietnam guna memperkuat ketahanan pangan global. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian meminta pemerintah Vietnam membuka akses kerjasama di bidang pertanian berkelanjutan, di antaranya adalah membuka ekspor komoditas buah Indonesia. Kementerian Pertanian menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-20 ASEAN India yang digelar di Jakarta Convention Center. Kerjasama antara Indonesia dan India selama ini telah memberikan banyak manfaat bagi rakyat. Salah satunya ialah ketahanan pangan. Kementerian Pertanian menerima 3 penghargaan internasional. 2 penghargaan tersebut diraih dari Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) dan 1 penghargaan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia atau World Organization for Animal Health. Berikutnya, pada bulan Oktober 2023, Kementerian Pertanian menggelar panen raya padi di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Panen raya padi ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo untuk membuktikan bahwa produksi padi masih dalam kondisi baik di tengah perubahan iklim ekstrim El Nino. Kementerian Pertanian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional menandatangani kesepakatan bersama mengenai tentang kesinergian penyelenggaraan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan pertanian. Perjanjian ini dibuat untuk membangun ekosistem pangan di Indonesia yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pertanian. Kementerian Pertanian jalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian Brazil untuk mendukung Indonesia swasembada gula, pengembangan vaksin ternak, dan peningkatan produk sapi. Di bulan November 2023, Kementerian Pertanian memanfaatkan lahan rawa seluas 200.000 hektar di Kalimantan Selatan untuk penanaman komoditas strategis dalam menopang produksi nasional. Kementerian Pertanian menggelar Jambore Penyuluh Pertanian Nasional tahun 2023 yang dihelat di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri 2.000 penyuluh serta stakeholder pertanian dari seluruh Indonesia dalam mendukung keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyangga pangan utama IKN. Selanjutnya, pada bulan Desember 2023, Kementerian Pertanian secara resmi mengubah kebijakan penerima pupuk bersubsidi dan menebus pupuk cukup dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP, di mana sebelumnya di sebagian daerah harus menggunakan kartu tani.
Kementerian Pertanian kembali meraih predikat Kementerian Terinformatif oleh Komisi Informasi Pusat dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta. Kementerian Pertanian raih penghargaan sebagai website terbaik tingkat kementerian tahun 2023 dalam acara Indonesia Digital Initiative Awards atau IDIA 2023. Di penghujung tahun 2023, Kementerian Pertanian kembali raih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya 2023 untuk kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.